Saudara yang kekasih, kembali kita bertemu. Salam sejahtera bagi setiap saudara dimanapun saudara berada. Saudara, budaya dan iman Kristen, maka saya ingin mengajak saudara untuk kembali melihat kepada Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal pertama ayat 28. Demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu pasal 2 ayat yang ke-15, pasal 2 ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, saudara yang kekasih, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Dia, maka manusia yang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk berelasi dengan Allah sekaligus mampu berelasi dengan sesamanya. Ini membuat manusia berbeda dengan binatang. Manusia bukan saja sekedar makhluk berrasio, makhluk berakal budi. No, itu pernah diucapkan oleh Schleiermacher sebenarnya, seorang teolog Jerman. Lalu banyak orang mulai mengutip bahwa manusia adalah makhluk berrasio. No, kalau manusia makhluk berrasio, bukan hanya dengan rasio manusia mampu memahami Allah. Jangan lupa, itu adalah faktor rohani. Itu adalah faktor kemampuan rohani yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Bukan hanya dengan rasio maka manusia berbudaya. No. Ya, banyak orang pikirannya makin hebat, makin tidak karu-karuan dan makin tidak beradab dan tidak bermoral. Hidupnya tidak ada budaya yang tidak karu-karuan. Ya. Nah, jadi di dalam hal ini saudara mesti berhati-hati sekali. Nah, oleh karena itulah manusia sebagai makhluk yang utuh mampu berelasi ke atas sebagai makhluk beragama, ya. Mampu berelasi ke samping sebagai makhluk yang berbudaya. Nah, jadi Tuhan mengatakan bahwa manusia diberikan perintah sesudah manusia diberkati, yaitu beranak cucu dan bertambah banyak. Artinya menjadi satu keluarga yang besar, menjadi satu bangsa, lalu menjadi satu masyarakat dunia di kemudian dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Maka mereka beranak cucu dan bertambah banyak jumlahnya. Lalu kemudian Tuhan mengizinkan manusia berpencar di dalam berbagai bahasa sesudah peristiwa Menara Babel. Manusia pacau balau, satu dengan lain tidak mengerti bahasa. Nah, disitulah perpisahan manusia dengan bahasa yang beragam-ragam. Kemudian karena manusia kemudian berkembang dalam seluruh dunia, turun dari beberapa turunan Ham, Sem, dan Yafet begitu ya. Lalu berkembang lagi. Ini ada pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh lain, menimbulkan warna kulit dan seterusnya, saudara. Nah, hari ini kita nggak mau menyelusuri turunan-turunan budaya, masuk rumpun mana, rumpun ini, rumpun itu dan seterusnya. Tetapi yang ingin saya katakan di sini adalah perkembangan dari satu manusia Adam menjadi banyak manusia, ya, ini terus berkembang. Khususnya kepada 3 generasi kulit putih, ya, kuning lansat dan kulit hitam. Itu yang paling besar begitu ya. Nah, kemudian di dalam perkembangan ini manusia juga memiliki berbagai banyak bahasa. Ya, banyak sekali bahasa sekarang jadi sudah ribuan bahasa jumlahnya yang ada di muka bumi ini. Nah, saudara, di dalam pertumbuhan dan perkembangan terus karena beradaptasi dengan lingkungannya, menciptakan sistem di lingkungannya dan seterusnya begitu ya. Nah, itu hal yang lumrah yang bisa dipahami. Tetapi yang unik adalah pada seluruh manusia, apakah dia kulit putih, apakah dia kulit hitam atau kuning langsat, setiap manusia mempunyai budaya. Budaya yang memang tersusun, terpola dengan situasi lingkungan hidup mereka. Dengan apa yang mereka yakini, ya, di mana kepercayaan-kepercayaan membentuk. Maka pada agama-agama yang disebut agama primitif, ya, maka orang memang banyak berdebat. Mana duluan agamanya baru budayanya atau budayanya menjadi agamanya. Nah, itu tinggal perspektif dari mana-mana ya. Ada yang bilang agamanya, ada yang bilang budayanya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kemampuan beragama, kemampuan berbudaya ada pada manusia. Diberikan kepada manusia. Ya, sudah ada sejak lahirnya. Nah, jadi saudara, oleh karena itu manusia dimanapun dia berada, maka dia berbudaya. Nah, karena itu di dalam pemahaman kita, mari kita melihat sebagai beragama itu anugerah Tuhan, sebagai berbudaya itu anugerah Tuhan. Bahwa manusia beragama, kemudian salah konsepnya, ngawur pemahamannya, ya. Itu saudara jangan buru-buru salahkan dulu bahwa dia tidak beragama atau dan lain sebagainya, begitu ya. Sesudah manusia itu dalam dosa karena Adam, memang seluruh sistem berpikir manusia menjadi kacau balau.
dosa memporak-porandakan sistem berpikir manusia. Sehingga waktu manusia beragama di dalam segala kelemahan, kekurangan yang ada pada dirinya akibat dosa. Nah, mengakibatkan sebenarnya muncul agama-agama yang menjadi perlawanan kepada Tuhan. Yang tidak mampu mengenal Tuhannya secara tepat. Yang tidak tepat kepada sasaran. Itu istilah Alkitab untuk dosa. Sehingga membuat manusia berdosa makin berdosa di dalam keagamannya. Tetapi bersyukurlah karena Tuhan menyatakan diri. Bersyukurlah karena Tuhan memanggil. Maka mereka dikembalikan. Maka demikian juga dengan budaya, saudara. Karena tatanan budaya itu bisa menjadi satu hal-hal yang kadang-kadang mengejutkan di tempat yang lain. Di satu tempat misalnya, hal itu tidak boleh. Di tempat lain, loh itu justru diharuskan. Di tempat lain mungkin laki-laki bertarung untuk merebutkan seorang wanita untuk menjadi istrinya. Dan kalau menang itu satu kebanggaan. Di tempat lain kan lain lagi dong. Yuk pacaran dulu dong, kenalan dulu, terus tunangan, keluarga diajak kongko-kongko. Setuju? Baru nikah, tapi ngelamar dulu kan begitu. Nggak pakai berantem, saudara. Emang yang diperbutin pihak apa? Bagi budaya yang lain. Tapi bagi yang lain-lain lagi. Nah, kembali kepada adaptasinya tadi, lingkungannya tadi. Pertumbuhan perkembangan mereka seperti apa, konsep yang mereka anut seperti apa. Tetapi jangan lupa, lalu jangan mengatakan budaya itu nggak penting. No, bahwa budaya itu mengalami kerusakan karena manusia itu telah berdosa. Tetapi bukan berarti budaya itu tidak pernah diperbaiki, tidak bisa diperbaiki. Budaya bisa diperbaiki, budaya bisa dibenahi. Seturut dengan pengenalan manusia itu akan Tuhan. Nah, jadi sebagai orang Kristen yang bijaksana, seharusnya kita tidak boleh di dalam hidup kita lalu muncul menjadi orang-orang yang ekstrim terhadap budaya, yang kemudian menolak, atau sebaliknya bagi mereka-mereka yang langsung menerima begitu saja. Tetapi ada satu perlu proses di tengah-tengah kehidupan kita, saudaraku. Dengan demikian kita bisa membangun masyarakat dunia ini, sehingga orang Kristen itu tidak menjadi orang Kristen yang aneh, ya, orang Kristen yang nggak mendarat, orang Kristen yang kemudian menurut orang lain kok menjadi ini seakan-akan datang menjadi makhluk dari planet lain yang coba menguasai bumi ini. Orang akhirnya menjadi syak terhadap kekristenan. Orang menjadi salah paham terhadap kekristenan. Padahal kekristenan tidak seperti itu. Tetapi memang setiap orang selalu membawa nama kekristenan. Ini demi Tuhan, ini demi Kristus. Roh Kudus bilang begini. Ini harus dirubah dan seterusnya. Nah, saya nggak tahu, saudara, dari mana keyakinan itu muncul. Tetapi toh setiap orang berhak. Dan setiap orang juga bisa untuk mengatakan ini kata Roh Kudus. Tapi benar atau tidaknya, siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu kan. Semua kita bisa mengatakan. Saya bisa mengatakan ini pimpinan roh. Saya khotbah ini pasti benar, jangan ngelawan. Bisa, apa susahnya? Tapi ini saya yang khotbah, saudara. Dan sebelum khotbah saya berdoa supaya dituntun dipimpin oleh Tuhan. Tidak berarti saya tidak bisa salah. Saya bisa salah, bisa. Karena saya manusia. Pandangan-pandangan saya kan dari apa yang Alkitab saya baca. Menurut saya begini. Bisa benar? Bisa. Bisa salah? Bisa. Karena namanya tafsiran. Karena itu tidak boleh dimutlakan. Nah, jadi dalam memahami budaya pun seperti itu. Kita kan nggak bisa membayangkan. Kalau budaya ini salah, budaya ini salah. Lalu di dalam dunia ini budaya mana yang nggak salah, saudara? Tolong tunjukkan sama saya. Lalu kita akan babat seluruh dunia ini. Lalu kita mau membangun satu budaya. Budaya apa yang mau kita bangun? Budaya dari diri kita. Dari diri kita yang seperti apa? Saya malah khawatir saudara cuma mau menunjukkan, hanya membangun satu budaya yang salah dalam bentuk yang berbeda. Yang lama dihancurkan, yang baru dibangun. Yang lama salah, yang baru juga salah. Cuma salah yang baru begitu ya. Sehingga belum banyak kali yang sadar kalau itu salah. Ini konsep. Ini pemahaman. Yang penting untuk kita pikirkan sama-sama. Nah, oleh karena itulah manusia sebagai makhluk berbudaya yang beranak cucu, memenuhi bumi, ya, menaklukkan dan menguasai seluruh alam semesta ini, diberikan oleh Tuhan kekuasaan itu untuk manusia bertumbuh berkembang sebagai makhluk berbudaya yang mampu mencerminkan cinta kasih Allah, yang mampu menyaksikan cinta kasih Allah, sehingga dari kehidupan manusia yang berbudaya itu yang mampu menghargai orang lain, ya. Manusia yang berbudaya itu yang belajar mendahulukan orang lain. Manusia yang berbudaya itu, ya, yang dengan segala ekspresi kebudayaannya mengekspresikan cinta kasih Allah, mengekspresikan keagungan Allah. Itulah yang Allah mau. Sehingga seluruh alam semesta ini menjadi satu gema yang indah, menjadi satu kidung yang indah untuk puji hormat nama Tuhan. Nah, itu tugas kita, saudara. Itulah panggilan kita.
Sehingga di dalam hal ini iman Kristen tidak boleh dikonfrontasikan dengan budaya. Tapi iman Kristen justru menjadi suatu terang bagi budaya. Iman Kristen menjadi suluh bagi budaya. Nah di sini kita perlu saudara. Karena itulah orang berbudaya benar hanyalah mungkin kalau dia sudah hidup benar di dalam Tuhan. Iya. Tetapi awas, orang bisa juga berbudaya benar sekalipun dia belum mengenal Tuhan. Karena pengertian budaya benar ya dengan orang yang benar ini memang harus sedikit dibedakan gitu ya. Pengertian orang benar adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Ya, tapi bukan karena orang berbuat benar loh. Orang berbuat benar belum tentu diselamatkan Tuhan loh. Tapi orang diselamatkan Tuhan sudah pasti dia harusnya berbuat benar. Karena itu buah-buah roh yang muncul kan ya. Nah ini hati-hati saudara. Iya. Ada banyak orang kan nggak mencuri, benar dong. Tapi tidak mencuri kan tidak berarti langsung otomatis ke sorga kan. Nah di sini saudara harus berhati-hati. Nah demikian juga budaya. Tapi kalau orang yang dicintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang hidup benar, dia akan membangun budaya benar. Tapi budaya yang benar bisa saja dibangun orang-orang yang tidak benar. Tetapi sebaliknya ini justru merupakan satu koreksi yang penting buat orang-orang Kristen. Yang selalu menyebut diri mengenal Tuhan, yang selalu menyebut diri cinta Tuhan, apalagi yang terlalu sering menyebut diri dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Tuhan. Hati-hati. Karena kadang-kadang seringkali dalam nilai-nilai budayanya justru tidak ada yang bisa diteladani. Sebaliknya orang-orang di luar sana yang ada di luar gereja, orang-orang yang katanya orang-orang berdosa, justru mereka sangat berbudaya sekali. Mereka justru menampilkan budaya yang terhormat, budaya yang bijak, yang bajik. Nah di sini kan kita harus berhati-hati saudara. Oleh karena itu di dalam pemahaman seperti ini, kita tidak boleh terjebak kepada satu kondisi. Kita tidak boleh terjebak kepada satu situasi yang salah. Nah jadi, budaya-budaya yang kita harus munculkan sebagai satu wujud tindakan, atau sebagai satu adat istiadat, tatanan-tatanan nilai yang berlaku di dalam kehidupan kita. Ini satu budaya yang mencerminkan kasih Allah tadi. Nah ini tantangan bagi kita saudara. Jadi jangan Anda gampang-gampang lari ya. Karena cuma nggak bisa melakukan sesuatu lalu lari. Lalu bilang, oh ini mesti terombak, muncul budaya baru. Iya sih, budaya barunya apa? Yang sesuai dengan selera saudara. Semangat saudara, maunya saudara. Padahal itu muncul karena ketidakmauan saudara untuk merubah sesuatu yang ada. Merubah memang susah sih. Apa-apa bikin baru gampang saudara. Rumah itu ya, kalau saudara rubuhin bangun baru, suruh tukang. Jauh mereka lebih senang kerjakan daripada merubah. Susah, yang ini mesti kepake, yang ini dibuang. Wah itu kerjanya rumit saudara. Lebih lama, makan tenaga. Lebih bagus dirobohkan, bangun ulang. Lebih gampang, lebih mudah. Tetapi itulah seni di dalam kehidupan kita. Itulah seni dari situ iman Kristen kita. Bagaimana dengan berimannya kita kepada Tuhan. Bagaimana dengan bertobatnya kita kepada Tuhan. Justru kita mampu memainkan satu peran yang cukup penting di dalam dunia ini. Sehingga kita tidak memudah-mudahkan satu kalimat untuk diucapkan. Untuk bilang ini gak sesuai kehendak Tuhan, yang ini sesuai. Tapi Anda yang ngomong, bukan Tuhan. Ini mesti dibuang, ini mesti begini, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Mari tinggalkan gereja, tinggalkan ini, tinggalkan. Nanti dulu saudara. Anda manusia. Kadang-kadang tragis ya. Saya ambil contoh saja cara sederhana. Banyak orang-orang Kristen teriak dengan lantang, tidak boleh nonton film. Nonton film itu berdosa. Sedihnya saudara, dia nonton TV di rumah. Yang dia tonton ini juga film. Entah layar perak, entah layar emas, entah layar apapun itu namanya. Oke? Nah, akan kita nanya, loh, Bapak bilang katanya nggak boleh nonton film. Loh kenapa nonton? Oh ini bukan nonton film, ini nonton TV, dia bilang saudara. Ngotot lagi udah salah. Padahal kita lagi bicara media aja kan, yang beda yang satu nonton filmnya di bioskop, yang satu di rumah. Yang satu layar lebar, yang satu layar kaca, layar kecil. Itu aja kan bedanya. Yang ditonton, ya sama film. Nah kita jangan jadi naif sekali, jangan jadi orang-orang yang munafik begitu saudara ya. Sebagai orang Kristen, saya harus mengatakan tidak boleh nonton film, yaitu film-film yang nggak benar. Katakanlah gampangnya blue film begitu ya. Jangan dong. Anak-anak muda kita kalau nonton blue film apa nggak rusak, nggak karu-karuan. Jangan nonton film yang nggak ada manfaatnya, yang saudara nggak bisa belajar sesuatu di dalamnya. Tapi nggak sedikit film yang memberikan sumbangsi pemikiran, yang menggairahkan merangsang otak kita. Film-film yang berbau psikologi misalnya begitu ya, yang mencerminkan gejolak sosial, yang mungkin mengekspresikan kemarahan. Belajar dong dari sana. Kita bisa menangkap, mencerna budaya manusia yang sedang berjalan.
yang seringkali justru lebih peka terhadap realitas sosial yang ada di sekitarnya. Kita justru mampu menangkap budaya orang-orang yang kita sebut orang-orang dunia. Entah mereka orang teater atau orang apapun. Yang kadang justru lebih peka daripada gereja. Nah, kita mesti belajar, saudara. Tuhan izinkan kita dikoreksi kok oleh dunia ini. Tuhan bisa pakai kok. Teater kah? Tuhan bisa pakai kok. Seperti orang-orang film kah? Penulis-penulis buku, budayawan, dan seterusnya. Tuhan bisa pakai mereka-mereka yang senang membacakan syair atau puisi. Untuk menemplak menghajar orang-orang Kristen yang seringkali merasa sudah mengambang dan sudah sangat dekat dengan sorga sehingga tidak lagi menginjak bumi, yang terus menggampangkan segala sesuatu dengan membawa-bawa nama Tuhan. Nah, di sini kita harus hati-hati, saudaraku. Saya berharap setiap kali saudara mendengar ceramah, mendengar khotbah, saudara mesti kritis. Hidup ini tidak gampang. Hidup ini perlu pertarungan. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Berat, saudara. Nggak gampang. Jadi jangan digampang-gampangkan. Nah, memang nggak gampang sih. Ya. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, pada waktu kita merenungkan ini, mari kita tepat, baik. Supaya jangan jadi cemoohan. Supaya jangan jadi tertawaan orang. Seperti misalnya kita bilang, hei, nggak boleh. Ya, saudara adat istiadat ini nggak boleh. Ini mesti dibuang, ini mesti dibegituin. Waktu saudara bekerja, ya, saudara pakai apa sih? Waktu saudara bertindak, ada konsep kan di sana kan ya? Tindakan saudara kan waktu muncul itu kan dipengaruhi oleh konsep yang dalam diri saudara kan? Nah, konsep itu muncul dari mana? Itu kan budaya yang saudara anut. Iya kan? Waktu saudara berelasi dengan orang, cara ngomong dengan si A, cara ngomong dengan si B, Anda kan caranya cara Asia toh, cara timur kan, bukan cara barat kan. Anda ketemu orang salaman kan, iya toh. Anda nggak berani toh, apalagi kalau anak muda megang-megang kepala yang lebih tua kan, bisa dibilang kurang ajar kan. Tapi di barat enggak tuh. Artinya, secara lebih besar, secara makro, Anda sudah memakai budaya timur, bukan budaya barat. Bagaimana Anda bisa lepas dari budaya? Lalu bilang jangan budaya ini, jangan budaya, tapi Anda sendiri sedang menganut dan melakukan satu budaya yang sangat global dalam pengertian budaya timur. Atau Anda mungkin berlagak ke barat-baratan. Anda mulai mengadopsi budaya barat kan? Nggak bisa lepas, saudara. Karena memang itulah kita. Karena memang kita makhluk berbudaya. Nah jadi, saudara, dari perenungan-perenungan sepanjang kita terus merenungkan dan memikirkan ini, mari kita sama-sama memeriksa budaya yang ada di sekitar kita. Kalau salah, mari kita perbaiki. Jangan dibuang. Ya. Kita benahi pelan-pelan. Jangan seperti kata pepatah begitu ya. Bercermin buruk rupa, cermin yang dipecahkan. Waktu kita ngeliat cermin gitu toh, kita lihat muka kita buruk. Lalu cerminnya kita bilang, salah nih cermin, kita hancurin saudara. Sampai kapan juga muka kita mah tetap aja jelek, tetap aja buruk. Bukan itu dong. Muka kita yang kita benahin gitu loh. Iya dong. Jadi jangan cuma lihat budaya karena saudara nggak cocok, saudara mau hancurin budayanya. Padahal saudaranya nggak mampu untuk mengubah diri. Saudaranya nggak mampu untuk mengadaptasi. Saudaranya nggak mampu untuk mengubah apa yang ada. Nah karena itu saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demi Tuhan yang hidup, mari kita sungguh-sungguh membangun satu budaya yang utuh di dalam kehidupan kita. Budaya yang memuji memuliakan nama Tuhan kita. Sehingga dunia melihat lalu berkata, sungguh orang Kristen adalah orang-orang berbudaya. Amin.